Perencanaan wilayah dan kota di Kota Baghdad pada masa kejayaannya. Mari kita telusuri bersama. Segmen pertama, latar belakang sejarah Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Beliau memilih lokasi strategis di tepi Sungai Tigris tidak hanya untuk memudahkan akses perdagangan tetapi juga pertahanan militer. Baghdad menggantikan Damaskus sebagai ibu kota kekhalifahan dengan tujuan menciptakan pusat peradaban dunia Islam. Nama asli Baghdad adalah Madinat Al-Salam atau Kota Perdamaian. Ini bukan sekedar nama, tetapi juga mencerminkan visi sang khalifah untuk menjadikan Baghdad sebagai simbol harmoni dan kemajuan. Segmen kedua, perencanaan kota Baghdad. Baghdad dirancang berbentuk melingkar yang sangat jarang pada masanya. Kota ini memiliki diameter sekitar 2 km dan dikelilingi oleh 2 lapis dinding besar serta parit. Terdapat 4 pintu gerbang utama. Desain ini memberikan perlindungan maksimal dan kemudahan akses ke berbagai wilayah kekhalifahan. Di tengah kota terdapat istana khalifah yang dikenal sebagai Golden Gate Palace, serta Masjid Agung. Tata letak ini mencerminkan sentralisasi kekuasaan, agama, dan pemerintahan. Semua jalan utama di Baghdad mengarah ke pusat kota, menunjukkan pentingnya harmoni dan perencanaan. Dalam teori perencanaan wilayah dan kota, teori pembangunan berbentuk melingkar ini dibahas atau dikemukakan oleh Ernest W. Burgess, yang mana dikenal dengan teori konsentris. Ernest mengungkapkan bahwa kota berkembang secara teratur dari pusat kota ke pinggirannya berbentuk pola lingkaran atau gelang. Teori konsentris didasarkan pada hasil pengamatan Ernest terhadap kota Chicago pada tahun 1923. Ernest berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Zona dan infrastruktur di kota Baghdad. Zona pasar, permukiman, dan fasilitas publik berada di luar lingkaran inti. Kanal-kanal buatan mendukung irigasi, distribusi air bersih, dan transportasi. Jalan-jalan utama dirancang untuk menghubungkan kota dengan wilayah sekitarnya, memastikan kelancaran perdagangan dan komunikasi. Segmen ketiga, keunggulan perencanaan dan inovasi teknologi. Yang pertama adalah sistem pengelolaan air. Sungai Tigris dan kanal-kanal buatan menjadi tulang punggung infrastruktur kota. Sistem ini tidak hanya menyediakan air bersih tetapi juga mendukung pertanian di sekitar Baghdad. Pengelolaan air yang canggih ini disebutkan dalam manuskrip Al-Jahiz yang menyoroti pentingnya infrastruktur bagi keberlangsungan kota. Kedua, House of Wisdom. Baghdad bukan hanya kota fisik, tetapi juga pusat intelektual. House of Wisdom menjadi tempat para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini, karya-karya Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, memperkaya pengetahuan dunia Islam dan dunia secara umum. Yang ketiga, ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai pusat perdagangan internasional, Baghdad menghubungkan dunia Islam dengan Cina, India, dan Eropa. Pasar besar di sekitar kota menyediakan barang-barang dari seluruh penjuru dunia, menciptakan ekonomi yang kuat dan beragam. Segmen yang terakhir, warisan perencanaan Baghdad di masa kini. Yang pertama, menginspirasi urban modern. Konsep tata kota melingkar dari Baghdad telah menginspirasi beberapa kota modern, seperti kota Canberra di Australia. Selain itu, pendekatan terintegrasi terhadap pengelolaan air dan sumber daya menjadi pelajaran penting bagi perencanaan kota berkelanjutan. Yang kedua, pelestarian sejarah. Meskipun sebagian besar Baghdad kuno telah hilang, upaya arkeolog terus dilakukan untuk menggali dan melestarikan warisannya. Teknologi digital digunakan untuk merekonstruksi kota ini secara virtual, membantu kita memahami lebih dalam kejayaan masa lalunya. Sekian itu aja video gua kali ini. Untuk kalian, apa sih yang bisa kalian pelajari dari sejarah Baghdad untuk perencanaan kota masa kini? Tulis pendapat kalian di komentar ya. See you!